Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sherly Mulyanti. Saya mahasiswa STAI Laut Ketapang. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas di bab 5 tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan ibadah umroh. Jadi guys, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang wajib haji, sunnah haji, larangan haji, serta dam atau denda dalam haji. Baik guys, kita masuk pada pembahasan pertama tentang wajib haji. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa di dalam haji kalian tidak hanya mengetahui tentang rukunnya saja, akan tetapi di sini kalian juga harus mengetahui dan mengerjakan tentang wajib haji. Nah, wajib haji itu ada 7, bisa kalian lihat sendiri di gambar tulisan yang telah saya buat, yaitu yang pertama ada ihram dari mikot. Nah, ihram dari mikot ini ada ketentuannya, baik ketentuan zamani maupun makani. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ketentuan zamani maupun makaninya. Baik. Jadi, ketentuan zamani itu adalah ketentuan batas waktu yang mana para jemaah haji itu dibolehkan untuk melakukan ibadah haji, itu zamani. Kalau makani itu adalah batas tempat di mana para jemaah haji itu sudah boleh memulai niat ihram. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan ketentuan zamani maupun makani. Baik, kita lanjut. Jadi, setelah kalian mengetahui tentang ketentuan zamani maupun makaninya, kalian harus mengetahui bahwa dalam melaksanakan ibadah haji itu harus dilakukan dengan bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana hal ini itu dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197 yang ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Nah, yang artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Nah, maksudnya pada bulan-bulan yang dimaklumi ini adalah dalam melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh itu sudah ditetapkan bulannya, yaitu ada 3 bulan. Yang pertama bulan Syawal, yang kedua bulan Zulhidah, dan yang terakhir bulan Zulkaidah. Jadi pada bulan-bulan yang saya sebutkan tadi itu boleh melakukan ibadah haji. Nah, jadi setelah kalian mengetahui tentang ketentuan mikot zamani, kalian juga harus mengetahui tentang mikot makani. Nah, mikot makani ini bisa kalian lihat di tulisan yang telah saya buat ini, yang mana yang pertama itu ada Mekah, yang kedua ada Zulhalifah, yang ketiga ada Zuhfah, yang keempat ada Yalamlam, yang kelima ada Karnul Manazil, yang berikutnya ada Zaiturkin. Nah, dan yang terakhir itu adalah bagi penduduk Mekah, mikatnya itu adalah di tempat mereka masing-masing seperti di rumah mereka. Nah, jadi perlu kalian ketahui itu adalah ketentuan makani. Nah, baik guys, setelah kalian mengetahui tentang wajib haji, kalian juga harus mengetahui tentang sunnah haji. Nah, di sini saya akan membahas tentang sunnah haji. Baik, di sunnah haji ini ada 5, yang mana yang pertama itu ada membaca talbiyah. Nah, jadi sunnah haji yang pertama itu adalah membaca talbiyah. Nah, bacaan talbiyah tersebut adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi, teman-teman, yang saya bacakan tadi itu adalah bacaan talbiyah. Itu adalah bacaan talbiyah itu adalah sunnah haji yang pertama. Berikutnya, setelah membaca talbiyah, kita disunahkan untuk membaca doa ketika sudah talbiyah. Nah, berdoa kita itu setelah membaca talbiyah. Nah, yang ketiga, kita berzikir sewaktu tawaf.
Nah, jadi berzikir sewaktu tawaf ini juga merupakan sunnah dalam haji. Nah, berikutnya setelah zikir ketika tawaf, kita itu juga disunnahkan untuk mendirikan sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Nah, dan yang terakhir itu adalah kita disunahkan untuk masuk ke Ka'bah. Jadi, teman-teman, itu adalah sunnah-sunnah di dalam haji. Sunnah-sunnah dalam haji itu ada 5 tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, baik teman-teman, setelah kita membahas tentang wajib haji, sunnah haji, berikutnya kita akan membahas tentang larangan haji. Nah, larangan haji ini adalah larangan bagi laki-laki dan bagi perempuan dan bagi laki-laki dan perempuan. Kita akan bahas satu-satu. Baik, yang pertama, larangan haji bagi laki-laki itu yang pertama dilarang memakai pakaian berjahit. Jadi, para jemaah haji yang laki-laki ini dilarang untuk menggunakan pakaian berjahit ketika melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, menutupi kepala. Jadi, para jemaah haji yang laki-laki ini ketika melakukan ibadah haji, mereka tidak boleh menutup kepalanya karena itu adalah larangan haji bagi laki-laki. Nah, sedangkan kalau bagi perempuan itu mereka dilarang untuk menutupi muka dan tangannya. Jadi, di sini para jemaah haji wanita tidak boleh menutupi mukanya seperti cadar dan tidak boleh menutupi tangannya menggunakan sampul tangan. Kedua hal itu dilarang dalam ibadah haji bagi perempuan. Nah, kalau bagi laki-laki maupun perempuan itu larangan mereka itu yang pertama, mereka tidak boleh memakai wangi-wangian. Itu tidak boleh, itu adalah larangan yang pertama. Yang kedua, mereka dilarang untuk menghilangkan rambut atau bulu-bulu badan mereka. Jadi, mereka itu tidak boleh mencukur bulu-bulu badan mereka karena itu adalah larangan dari haji. Nah, berikutnya setelah dilarang menghilangkan bulu badan, mereka juga dilarang untuk memotong kuku. Nah, berikutnya lagi mereka dilarang mengakadkan nikah seseorang ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, yang berikutnya lagi mereka dilarang bersetubuh atau berhubungan suami istri dalam ibadah haji ini. Ingat, dalam ibadah haji ini ketika larangannya dilanggar, mereka akan mendapatkan yang namanya denda. Nanti akan kita bahas. Baik, berikutnya larangan haji bagi laki-laki maupun perempuan yang terakhir ini adalah membunuh binatang. Di sini para jemaah haji yang bagi laki-laki maupun perempuan keduanya ini mereka dilarang untuk membunuh atau memburu binatang. Nah, jadi itulah larangan-larangan haji baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Dan di sini tuh ketika mereka ada melanggar larangan yang telah ada dalam aturan, maka di sini mereka dikenakan denda. Seperti ketika ada seseorang laki-laki maupun perempuan yang mencukur rambut, bersetubuh atau berhubungan suami istri ataupun memakai pakaian yang berjahit. Nah, di sini mereka dikenakan denda dan dendanya mereka ini berupa mereka harus menyembelih unta ataupun sapi atau 1 ekor kambing. Itu adalah denda mereka. Nah, dan penyembelihannya ini harus dilakukan di kota Mekah, tidak boleh di luar di kota Mekah. Nah, itu adalah denda bagi orang-orang yang mencukur rambut, bersetubuh maupun berpakaian berjahit. Berikutnya, semisalkan ada para jemaah haji yang memburu hewan ataupun membunuh hewan, maka di sini mereka juga dikenakan denda. Nah, dan dendanya mereka itu adalah yang pertama itu penyembelihan unta ataupun sapi atau kambing. Intinya semisalkan para jemaah haji itu, misalkan ada para jemaah haji laki-laki membunuh kambing, maka dia itu dikenakan denda. Nah, dan dendanya itu berupa kambing juga karena
menyembelih hewan itu sesuai dengan hewan yang mereka bunuh. Itu kalau ada para jemaah haji yang membunuh ataupun memburu hewan. Nah, berikutnya yang terakhir ini adalah ketika ada para jemaah haji, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang terlambat datang dalam melaksanakan ibadah haji maupun umroh, di sini mereka dikenakan denda. Nah, dan dendanya mereka ini berupa ada dua dikenakan denda. Yang pertama, mereka harus bertahalul. Nah, ingat, tahalul itu adalah memotong atau mencukur rambut 3 helai. Nah, yang kedua, menyembelih seekor kambing. Jadi, itu adalah denda bagi para jemaah haji yang terlambat datang dalam menunaikan ibadah haji. Nah, baik. Jadi guys, ini adalah sekian dari saya penyampaian paparan materi yaitu tentang haji. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.